Sudah Amirul? Bisa kita lanjut? Andika? Masih konsentrasi? Nanti ya. Firman, bagaimana? Bisa lanjut? Masih ngantuk? Ngantuk atau sedang pusing? Ngantuk ya? Pusing mikirin apa? Hah? Yang nggak perlu dipikirin jangan dipikirkan. Oke? Baik, kita ulang. Tadi apa? Ya, HP ini, air ini, ini air putih. Begitu. Ya, biar semuanya bergerak ya, bergerak. Jadi kalau kita bergerak itu insya Allah kita akan terbiasa. Betul, ketua OSIS? Ini kita luar biasa. Sampai. Ya, minyak kayu putih. Air. HP. Minyak, oke. Lanjut, ketua. Air. Minyak kayu putih. HP. Rizky. Ya. Ya, minyak. HP. Air. Rizky. Ya, kayu putih. Air. HP. Air. Minyak kayu putih. Air. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bicara masalah pengalaman, ya, bicara masalah pengalaman. Jadi semua orang kita yang hidup di dunia ini pasti semuanya punya pengalaman. Baik itu pengalaman dari sisi negatif maupun sisi positif. Nah, apa yang bisa kita pengalaman itu bisa kita dapatkan dari sisi negatif juga kita dapat sampaikan itu untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang positif. Nah, kalian lihat di depan ini siapa? Narasumber kita. Kenapa beliau diundang di sini? Kenapa? Tahu nggak kenapa alasannya beliau diundang di sini? Untuk melatih kepemimpinan siswa. Ya, tahu nggak tujuannya kan untuk melatih? Atas dasar apa mereka diundang? Ayo, kenapa? Membentuk karakter, oke. Membentuk karakter. Membangun kepercayaan diri. Yang membangun. Alasannya apa? Kenapa saya harus mengundang orang Main dan Kak Ade ini kenapa? Karena banyak pengalaman. Hah? Karena banyak pengalaman. Nah, itu salah satunya ya. Yang punya pengalaman tentunya orang-orang hebat, kemudian tentunya juga berprestasi. Jadi kita di sini kalian semuanya harus belajar dengan kakak-kakak kita yang ada di depan ini. Main dan Kak Ade. Nah, kalau bicara tadi mungkin pengalaman beliau sudah menyampaikan. Kak Bayu sudah ada menyampaikan masalah pengalaman belum? Belum. Nanti bisa tanya nih, kenapa beliau bisa sampai di sini? Ya kan? Karena banyak sekali pengalaman beliau. Kalau masalah kita bisa berdiri di sini, itu ada salah satu faktor dari pengalaman kita. Tadi ada beberapa hal masalah teman-teman kita yang mungkin sering bully tentang kita, sehingga membuat diri kita itu drop, gitu ya. Sehingga untuk sulit untuk kita maju. Semuanya kembali kepada diri kita. Mau kita terima dari luar itu untuk diri kita kalah atau berhenti, atau kita mau maju. Nah, kita punya pilihan. Ingat, apa yang sudah disampaikan beliau tadi adalah kita tidak bisa menutup mulut orang lain. Ya, kita tidak bisa. Dan tentunya kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Tidak bisa. Untuk membuat mereka, kita juga tidak perlu menyakitkan orang lain. Nih, tunjukkan nih, saya hebat. Nah, tunjukkan. Ya, kita tidak perlu. Tapi kita harus melakukan dan lakukan. Itu yang paling penting. Sehingga mereka bisa berdiri di sini. Beliau pasti sepak terjang beliau pasti banyak yang mereka lalui. Untuk menjadi MC saja. Tadi Kak Adit sudah menyampaikan
step by step, ya, step by step untuk berani maju, ya. Jadi kita harus tahu diri kita. Who am I tadi? Siapa saya? Dan mau jadi apa saya nanti? Orang hebat, orang sukses, dan orang sukses, dia itu bukan dari kebanyakan orang, ya, bukan seperti dari kebanyakan orang yang mereka melakukan hal itu biasa-biasa saja. Makanya belajar beliau seperti apa? Belajarnya seperti apa? Ketika kita sedang santai di rumah, pukul 8, pukul 9 kita sedang tidur, apa yang beliau lakukan? Pukul 2 malam, pukul 1 malam, 2 malam, kita masih pegang HP, main Mobile Legends gitu ya. Disibukkan hal itu, tanya ke mereka, apa yang mereka lakukan? Pasti mereka latihan, bekerja, belajar, untuk berani ngomong di depan. Tuh, tadi jalan aja dari misal dari rumah ke kampus misalnya. Lihat tuh baliho macam gini, bisa jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Atau baliho yang ada tuh dibaca. Tadi bacanya pelan-pelan. Berdampak tidak? Itu pasti berdampak. Kenapa? Ketimbang kita datang dari rumah ke sini cuma diam saja. Ya. Ilmu pengetahuan secara otomatis akan menambahkan kosakata kita. Ya, kosakata kita. Jadi perbanyaklah membaca, banyak membaca. Membaca tidak semata-mata membaca sekedar buku. Ya kan? Banyak informasi, apalagi udah zaman-zaman sekarang, ya kan? Dari TikTok, Instagram, yang bisa memberikan contoh dampak positif. Tapi saya sangat yakin ya, ini kalian semuanya yang sudah saya sebutkan tadi, orang-orang yang bertalenta, yang punya talent. Contohnya ketua OSIS, Ralis Rahman, ya, beliau berani. Ketika saya menyuruh berani ke depan, saya sebenarnya tidak tahu kalau dia tahu dirijen. Itu hal dasar, memang hal dasar, tapi berani saja. Benar salah urusan ke sejuta, maju saja. Ya, kadang kita punya karakternya masing-masing, ya. Tapi kita juga harus berani. Apa yang pernah disampaikan oleh Mahatma Gandhi bahwa ketika kita melangkah pasti ada dua kemungkinan, ya, gagal dan berhasil. Tetapi ketika kita tidak melakukan apapun, itu jelas dan pasti kita pasti gagal. Ya, mari usaha untuk kita ubah mindsetnya. Pengalaman, kalau berdasarkan pengalaman untuk organisasi Bapak dulu ya, banyak yang saya ikuti ya. Sampai saya ikut Mapala, ya, mahasiswa pecinta alam, ya, saking laga itu semua nak ikut. Ada namanya UMI, kalau di kampus itu UMI kegiatan mahasiswa Islam, ya ikut, ya kan? Saking menyibukkan diri, ya kan? Kemudian ada yang namanya di kampus itu UKM radio. Bapak juga belajar sama beliau. Nggak tahu mau ngomong apa, ya udah datang aja lah dulu, ya kan? Datang dulu belajar. Kemudian kalau di kampus di jurusan ada yang namanya Hima himpunan mahasiswa, ya, himpunan mahasiswa jurusan ada. Kalau Bapak dari alumni teknik sipil, himpunan mahasiswa teknik sipil, ya, ikut semua. Akhirnya apa? Pusing sendiri, ya kan? Pusing sendiri. Dan akhirnya Bapak berusaha, karena ya kita kan pengen cari pengalaman, ya kan? Kita pengen tahu. Jadi tahu aja dulu, ikuti saja alurnya. Nah, dari situ Bapak berusaha untuk mengurangi aktivitas yang mungkin yang wajib prioritas. Kalau di kampus itu prioritas kita adalah kuliah, ya kan? Tapi kita juga harus ada minimal satu saja organisasi yang bisa kita ikut, ya.
Karena organisasi itu sangat-sangat kita untuk menjadikan organisasi itu berpengaruh besar untuk kita setelah kita tamat kuliah. Kita intinya kita bisa mampu dengan lulusan-lulusan mungkin dari perguruan-perguruan tinggi yang berada di luar Indonesia maupun di provinsi seperti itu. Jadi tanamkan dan mulailah dari sekarang berorganisasi. Jadi abaikan apa yang menurut orang lain itu apa tadi yang sudah disampaikan, hal negatif seperti itu, ya kan. Terus kita untuk tingkatkan kreativitas, ya. Jadi karena selain itu juga Bapak mengikuti namanya kegiatan namanya kalau dulu ada ikut penelitian juga Bapak ikut. Dampak positifnya juga sampai sekarang. Mengajar, guru itu bukan hanya sekedar mengajar doang. Datang sekolah ngajar, setelah itu pulang. Ketika kita punya organisasi, ketika kita punya pengalaman organisasi, ya seperti ini, saya bisa membagikan, alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah untuk sebagai pembina OSIS, ya, berbagi ilmu, dan sebagai penanggung jawab, ya. Ketika siswa berkompetisi, guru adalah yang bertanggung jawab penuh mengantarkan siswa-siswa itu berprestasi. Nah, jadi mungkin tidak perlu saya sebutkan, kalian mungkin tahu prestasi apa kalau di DPIB yang sudah pernah didapatkan sampai berkali-kali, ya kan? Dari lomba jabatan, dari lomba pendidikan tingkat kabupaten berkali gitu ya. Alhamdulillah. Terus kita mampu bersaing. Artinya apa? Karena Bapak yakin, dan yakin itu perlu kalian tanamkan pada diri kalian sendiri, seperti itu ya. Firla, mana Firla? Apa ini tadi Firla? Minyak kayu putih. Ini air. Yang kamu pegang? HP. Oke, tepuk tangan untuk Firla. Kalian ini udah sama-sama ya, udah sama-sama ya. Alhamdulillah. Masih konsentrasi. Kalau Firla dia orangnya gimana ya, bisa gitu ya, bisa konsentrasi gitu ya, meskipun dalam keadaan udah capek, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi Bapak intinya mengapresiasikan kepada pengurus OSIS, mudah-mudahan kalian semuanya bisa bekerja dengan baik, dan tentunya ilmu pengetahuan yang paling penting ini yang disampaikan oleh Kakak Im dan Kak Ade itu yang akan membawa bekal kalian ke depan. Ilmu itu sangat mahal dibandingkan yang lain. Uang akan datang ketika kita punya ilmu, ya. Kita tidak perlu mencari kerja, saya yang mencari kerjanya, bukan saya mencari, saya yang mengundang, ya. Artinya sekolahnya akan mencari orang-orang yang hebat, ya kan? Makanya ilmu itu lebih mahal daripada sebenarnya. Seperti itu, ya. Jadilah kalian generasi-generasi hebat yang mumpuni ke depannya, ya. Mungkin itu saja, kita bisa istirahat atau bagaimana? Mau dilanjut, ada materi? Istirahat ya? Udah ngantuk sepertinya, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi.